Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat memberikan hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu,
biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi tiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi tiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku
kasih, biarlah hidup kami bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan Engkau kerinduan, Tuhan Engkau kerinduan. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Hidupku Tuhan Engkau setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajar dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Katakan terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Katakan sekali lagi, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Ku mau selalu tinggal di dalam, karena ku aman, karena ku aman bersama-Mu. Yesus berkehidupanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Hari demi hari kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kami boleh bersekutu bersama-sama. Tuhan, setiap hari Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami.
menyatakan pribadi-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih dengan berbagai macam cara Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Setiap pagi selalu baru saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang setiap hari mencari wajah-Mu, duduk di kaki-Mu. Oh, biar kiranya setiap kami memiliki rasa lapar dan haus terus setiap hari akan Engkau. Lepaskan kami dari yang jahat Tuhan. Lumasi kiranya mata kami untuk kami dapat melihat Engkau semakin hari semakin jelas Tuhan. Sehingga kami dapat memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silakan Engkau berbicara bagi kami pagi hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom semua. Haleluya. Oke, baik ya. Saudara, pagi hari ini pertama kali ibu saya ikut Zoom ya. Saudara, kalau dengar ceritanya ya, saya kan selalu ini saudara. Saya sering saudara diam-diam dalam hati saya gitu ya. Ada satu permintaan gitu saya katakan ke Tuhan gitu ya. Ketika kita membicarakan sesuatu firman Tuhan yang belum terjadi, itu kan kadang-kadang saudara kita minta sama Tuhan, tunjukkan ya Tuhan, buktikan ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu iya dan amin gitu, pasti gitu. Ketika kita berbicara mengenai kita hidup selama-lamanya, saudara ingatkah betapa berseri-serinya kita waktu itu saudara. Tapi ketika kita dalam perjalanan mau masuk ke pintu gerbang kerajaannya itu saudara, ada banyak orang tidak ditipu di tengah jalan gitu ya, atau takut menjalani jalan yang kita sedang lalui gitu. Kita tidak menyadari betapa malangnya kita, betapa rusaknya kita. Kita tanpa sadar tertipu oleh keadaan yang menurut kita ya baik-baik saja kita gitu. Saudara, tadi malam kan kita belajar tentang bagaimana Daud di Mazmur 39 ya. Tuhan, aku menanti-nantikan Engkau Tuhan. Now, but now. Pada waktu itu saudara, dia tidak tahu apa yang sedang dicarinya lagi dari Tuhan. Karena dia sudah mendapatkan semuanya. Dia sudah mencapai puncak kehidupan terbahagia di dunia ini. Tetapi ketika dia mau sampai kepada umurnya, dia menemukan kehampaan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti sesudah dia mati, dia nggak tahu. Bahkan dia mulai menyadari, untuk apa ya semua orang mengumpulkan hartanya ya? Kepada siapa nanti? Siapa nanti akan meraupnya? Saudara,
Saya kan sering cerita sama saudara tentang ibu saya gitu kan. Dan kalau Tuhan bisa menghadirkan ibu saya hari ini, kalau mama saya bisa cerita baik dalam bahasa Indonesia ya, bagaimana ketika masa pandemi itu, bagaimana dia dipaksa berkali-kali, saudara. Orang mengatakan dia bodoh gitu. Sampai 3 kali dari eh, kelurahan itu datang paksa dia, dan dia tetap mempertahankan. Bahkan itu kandungnya sendiri yang adalah pendeta mengatakan, ngapain kamu ini, katanya. Kita kan bisa doakan semua, katanya. Tapi tetap bertahan, saudara. Saya tidak pernah, saudara, dari sini saya tidak pernah nelpon dia supaya jangan terima, enggak. Tapi sampai diancam, saudara, nanti akan dibawa polisi ke sini gitu. Kemarin cerita lagi, saudara. Ketika saya telepon untuk datang ke sini, saudara, itu tiba-tiba saja, saudara. Karena kebetulan eh, keluarga Tian kan sedang berangkat kan. Karena pas ada kebetulan eh, keluarganya yang menikah gitu kan di Duri kan. Jadi harus lewat Dumai gitu. Nah, kebetulan juga anak paman saya di sini menikah gitu. Jadi ketika anaknya dulu yang perempuan, anak paman saya yang di sini menikah, mama saya juga datang gitu. Itu belum masa pandemi dulu. Ya. Nah, jadi saudara, ketika saya telepon gitu ya, saya tiba-tiba saja ngomong gitu ya. Karena saya lihat eh, waktu telepon saya, waktu ditelepon ya, saya lihat ini ya, wah, saya berat badan saya turun, katanya. Oh, saya bilang gitu. Terus saya cerita, saya ngomong, ya nanti siapa tahu Tuhan ini kita bisa ketemu lagi gitu. Karena kan pada waktu awal-awal itu kita kan masih ingat ya. Rasanya kan kita kan nggak tahu kalau sekarang sudah mulai longgar kan. Kalau dulu waktu masa-masa ketatnya itu, saudara, orang kan menerima suntikan itu kan kebanyakan itu, oh nanti nggak bebas kemana-mana kan gitu. Nanti kalau ada pesta di kampung gimana? Bahkan itu saya sendiri di sini yang untuk apa dia, padahal dia sakit, saudara, dia terima juga, nggak pulang-pulang ke kampung juga. Dan itu pun marahin saya juga gitu. Karena ya di gerejanya tidak masalah kan gitu. Kira-kira emang itu pendeta apa dapat suara Tuhan gitu. Dulu kan kita berpikir gitu, mungkinkah kita ketemu lagi dengan mama? Saudara ingat pada waktu itu orang tuanya Pak Michel meninggal? Masih ingat ya waktu itu ya? Bisa pulang itu kan anugerah ya. Kita masih ingat mamanya Mama Kevira yang meninggal. Mereka nggak bisa pulang. Diadakan ibadah Zoom kan. Itu kan segar ya dalam ingatan kita ya. Berarti kan begini, waktu itu kalau kita ingat ya, mungkinkah saya akan bisa ketemu dengan ibu saya? Waktu abang saya meninggal, saya kan cerita sama saudara. Saya dengan abang saya itu gimana dekatnya. Saya dulu pernah tinggal bersama dengan mereka ketika saya SMA.
karena tinggal di rumah mereka gitu. Jadi ketika abang saya yang ini pulang, kamu nggak pulang ya? Kan saya bilang, saya dengan tegas, saya nggak pulang. Kamu kan tahu sendiri saya tidak terima itu gitu. Tapi pada waktu itu saudara ingat kan, abang saya yang di sini tadinya nggak mau pergi, tapi kami datang ke sana supaya bisa pulang kampung kan? Mereka kan, dia kan. Bagaimana saya telepon adik saya yang di Pekanbaru supaya dijemput dan akhirnya ikut pulang ke kampung kan? Adik saya yang di Pekanbaru, lai saya. Dan itu kan sebagai bukti daripada bahwa walaupun saya tidak pergi ke sana pulang kampung, tapi dengan saya mengusahakan itu kan seperti saya sudah ada di sana. Gitu. Lihat bagaimana Tuhan. Tuhan tunjukkan gitu loh. Dan ketika saudara kemarin saya bilang, wah kebetulan ini ada, Mama ingat nggak? Saya bilang kok kemarin waktu saya telepon itu. Dan saya sudah cerita sama saudara kan. Itu yang anaknya dulu waktu waktu Mama kasih apa itu? Kalau orang Batak bilang paropa gitu ya, gendongan gitu. Dia ingat sekali. Karena itu kita gereja masih baru mulai ini gereja kita, saudara. Waktu itu saudara, kalau ingat dulu ya betapa sederhananya semua gitu. Dan saya bilang besok dia mau pulang dan coba kita lihat gimana lancar nggak karena dia juga nggak terima itu suntikan itu. Bisa nggak dia pulang? Dan begitu mereka sampai, saya langsung telepon mama saya. Kalau lancar semua. Dan waktu itu saya bilang, wah kalau gitu baguslah, puji Tuhan gitu. Cerah saya lihat wajahnya gitu. Saya juga dalam hati saya, oh. Dan tahukah saudara, ketika kemarin sudah oke lah kalau gitu. Tadinya dia masih berat saudara. Nanti siapa yang jaga opungmu katanya. Karena dia nggak mau sama siapa-siapa. Padahal ada anaknya laki-laki di sana. Itulah paman saya yang saya bilang tadi. Oh dia nggak mau ke sana katanya. Enggak, mama mesti ngajar sendiri. Itu mama, adik mama. Saya bilang gitu. Dan tahukah saudara, ketika mau berangkat itu jadinya kan ada temannya berangkat gitu. Tapi anaknya mama tua ini ya, kakaknya mama ini, itu sudah nakut-nakutin gitu. Bahkan mama tua ini juga ngejek juga gitu. Oh kamu so alim lah katanya. Ah kamu nggak tahu yang tertulis itu katanya. Kan segala sesuatunya kan akan dipaksa gitu. Dia ngomong kayak gitu. Si itu yang saya bilang anaknya itu kebetulan kan pulang kan ada acara juga di kampung. Dia kan di Batam juga. Dia juga bilang mesti ngurus surat-surat. Memang harus ngurus surat ya ke kantor kelurahan gitu. Kalau misalnya tidak pakai surat itu kan, apa namanya tidak punya kartu itu kan biasanya kan harus ngurus. Itu kemarin kan baru ke sini kan opungnya kakeknya Jelita kan. Kan dia bawa surat itu. Nah, saya kan waktu itu kan tanya gitu. Gimana kemarin di ini gimana? Jadi dia sempat bertengkar dengan ini dengan pihak pelabuhan gitu. Ya ini karena wah ini tulang ini saudara cukup berani saudara. Opungnya Jelita ini saudara.
Jangankan manusia, hantu pun dilawan dia. Dia sering main di hutan, saudara. Buka hutan gitu. Jadi kadang dia ya dengan penghuni hutan itu udah bergulat dulu, saudara. Dalam mimpi gitu. Di sini aja pernah kayak gitu. Jadi bagi dia, jangankan manusia, hantu pun dia lawan gitu. Bergulat gitu. Nah, dia ngalami seperti itu gitu. Padahal dia bawa surat loh. Ini nggak bisa dipakai ini surat ini. Wah, dia marah sekali. Terus kenapa mereka keluarin ini surat ini? Ini loh suratnya, katanya dikasih tunjuk. Gitu. Mama dibilangin sama itu tadi yang saya bilang tadi ya. Mesti ngurus surat itu. Nggak perlu pakai surat katanya. Wah, tadinya dia sudah mau nggak sama dengan mereka gitu. Tadinya mau berangkat sendiri. Nah, kemarin kan eh, mama saya ini kan nggak punya handphone karena rusak atau gimana kemarin gitu ya. Nah, jadi kemarin adik-adik saya bilang udahlah nanti, karena kan sebelum berangkat itu saya buat Zoom gitu. Adik-adik saya gitu ya, saya buat Zoom gitu. Supaya mereka tahu kalau mama kesini gitu. Orang bilang, oh nanti kasih handphone lah segala macam. Sampai berangkatnya nggak ada. Jadi gitu. Saya bilang dalam hati, haleluya. Jadi nggak tahu, nggak bisa ngomong sama mama gitu. Ponakan saya itu, bayangin, dia kan harus yang ngantar gitu. Pergi pula ke Tarutung, saya telepon. Jadi praktis saya nggak bisa ngomong lagi dengan mama saya, minimal gini. Karena saya tanya dulu, Mama Tian gitu. Gimana kemarin itunya? Maksudnya saya mau cerita sama mama gitu. Nanti begini-begini, kira-kira begitulah gitu. Karena saya tahu sih orang itu kan punya mereka kartunya gitu. Kakaknya mama saya punya kartunya. Si anaknya juga punya kartunya gitu loh. Dan saya tahu orang ini yang anaknya mak tua saya ini. Saya kenal dia. Karena dulu kami sama-sama lahir baru gitu. Dia pun kayak ngajarin, nggak benar itu, nggak ada hubungannya semua itu katanya. Jadi saya benar-benar, wah ketika saya tahu itu, ketika saya tahu berangkat dengan mereka ya aduh, ini nanti pasti ditakut-takuti. Saya sudah nangkap dalam hati saya gitu. Nah jadi, tapi saya tahu saudara, kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Saya ingat dulu saudara, ketika saya dulu doa ya, ketika bapak saya ingat itu tahun 2000 ya. Saya ingat bapak saya sakit di kampung gitu. Tahun 2000 saya ingat sekali itu, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, berikan saya kesempatan merawat bapak saya. Saya ingat sekali itu, saya lagi di Bandung itu. Dan hebat sekali, dalam keadaan sakit, bapak saya berangkat ke Batam. Dan begitu sampai di Batam, langsung masuk rumah sakit. Jadi saya ingat ketika mama saya, ketika diam-diam sudah dalam hati saya, Tuhan, kami mau melihat apa yang kami hidupi selama ini, apa yang kami jalani. Engkau ada di dalamnya Tuhan. Tapi kadang kami butuh bukti Tuhan. Supaya iman anak-anakmu yang terus berkumpul ini, iman mereka juga diteguhkan Tuhan. Saya kan nggak bisa paksakan mereka Tuhan untuk mengikuti jalan yang Engkau tunjukkan kepada saya Tuhan. Saya ngomong gitu saudara terus. Karena saudara, berkali-kali pun saya bicara gitu ya, dengan berbagai macam cara gitu ya. Si iblis selalu membelokkannya gitu.
Jadi saudara, ketika saya dengar kemarin kesaksiannya ngomong, ketika udah sampai, bayangkan sudah sampai di Dumai, jadi kan mau beli tiket gitu. Jadi yang beli tiket ini kan, yang saya bilang sepupu saya ini, anaknya mak tua itu. Jadi mungkin kan dia tanya kan, punya surat nggak semua? Mereka punya, tapi mama nggak punya kan gitu. Sehingga dia nggak bisa jawab lagi, dia panggil lah mama. Dia panggil opung sih ya. Itu ada dari, dia panggil, dia dari apa namanya, dia marga purba gitu loh. Cuman mamanya, jadi purbanya ini masih sama kami yang saya bilang kemarin itu lagi pesta itu di kampung ya. Jadi Opusari Tahun namanya. Jadi kalau dari situ dia harus manggil saya ini Pak Udanya gitu. Kalau dari marga itu ya. Tapi kalau dari mamanya, saya ini bisa adeknya gitu. Ya. Nah, jadi dia bilang, wah udahlah, opung aja lah yang ini katanya. Yang jawab katanya. Oke, katanya. Lalu petugas itu bilang, wah nggak bisa masuk loh ini katanya. Karena harus pakai surat itu. Kan itu kan antara pelabuhan dengan loketnya. Kan jadi kan ada loketnya sebelum masuk ke pelabuhan itu. Ada loket busnya itu loh. Jadi kan biasanya di situ dulu gitu loh. Beli tiketnya di situ. Oh nggak bisa ini katanya. Nanti nggak bisa masuk ini katanya. Sayang nanti tiketnya. Karena tiketnya kan 480.000 sudah naik kapal itu. Wah sayang nanti. Mama saya santai aja bilang. Ya udah, kalau saya nggak bisa masuk, saya pulang malam ini ke Sibolga katanya. Waduh. Jadi orang itu katanya yang petugasnya itu heran gitu. Tiba-tiba dia bilang, oh ada jalan katanya. Oh bisa harus pakai ini katanya. Yaitu pakai antigen itu gitu. Oh baguslah katanya. Jadilah akhirnya pakailah itu kan. Kan banyak sebetulnya yang tidak tahu peraturan kan. Sebetulnya kan kita bisa bertahan loh dengan menunjukkan itu. Cuman kan sekarang kan semua ditakut-takutin kan. Kan di perusahaan itu sebetulnya mereka bisa loh dengan tegas. Misalnya perusahaan yang di sini gitu. Itu kan bisa sebetulnya perusahaan yang di Singapura peraturannya berbeda. Jadi sebetulnya yang di Singapura itu tidak memaksakan gitu loh semuanya. Di sini lain gitu. Dan sebetulnya kita punya ada undang-undangnya. Pasal 29 yang bisa kita pegang. Dan kalau rajin sebetulnya mengikuti di media sosial, kalau tahu celahnya bisa mempertahankan. Ini nggak bisa dipaksain kok. Lihat dokter intro itu. Cuman kan banyak orang kan tidak berani gitu loh. Akhirnya mereka tertipu kan. Karena takut kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Sebetulnya ini ujian saja gitu. Tes loh. Hatimu ada di mana? Hatimu ada di dunia atau di Tuhan? Kan sekarang kan buktinya kan bisa dijual semua. Bisa kita beli kok. Kartu vaksin bisa kita beli. 250.000. Dan yang menjualnya itu di rumah sakit pemerintah. Rumah sakit Bayangkara. Bayangin. Dan saudara, singkat cerita saudara, mama saya bisa sampai di sini. Dengar semua ceritanya itu saudara. Wah, ceritain semua gimana di kampung dipaksanya itu saudara. Semua, aduh yang lain, aduh. Saya bilang, hebat engkau Tuhan. Kalau mama saya bisa sampai di sini saudara. Itu membuktikan Tuhan berdaulat di atas semuanya. Men, Tuhan berdaulat di atas semua loh. Dan saudara,
Kita sedang melihat sekarang ketika dikatakan hidup selama-lamanya. Kerajaan 1000 tahun katanya, orang yang mati usia 100 tahun masih dikatakan terkutuk. Itu ayat firman Tuhan bilang loh, kerajaan 1000 tahun loh. Dan kita sedang on the way. Apa? Sistem itu on the road gitu. OTR. Okay. Dalam perjalanan, jadi begitu sebetulnya kita itu terima Tuhan yang harusnya yang benar. Sebetulnya kita ini kan yang benarnya itu memang kita harus menerima kedatangan Tuhan yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama itu, yang menerima kedatangan yang pertama itu dulu adalah orang-orang Yahudi loh saudara, kedatangan Tuhan yang pertama. Walaupun esensinya sama, itu adalah Allah. Sekarang bagi semua umat manusia, orang harus menerima kedatangan Tuhan yang kedua. Berarti sejak kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua, dia ada di antara kita. Berarti dia melewati proses pekerjaan, yaitu dihakimi kita. Jadi tujuan penghakiman ini, ingat, itu bukan menghukum kita, tapi menyempurnakan kita. Jadi sedang dia tunjukkan kepada kita aturan-aturan yang sesungguhnya. Kalau kamu mau masuk dalam kerajaanku, ini loh aturannya. Saudara, dalam hati saya tahu nggak? Diam-diam saya selalu perhatikan gitu. Saya perhatikan tubuh saya. Saya perhatikan setiap hari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terapkan. Ketika saya mengatakan demikian, hidup selama-lamanya. Pada waktu itu banyak di antara saudara semangat semua. Bahkan pada waktu itu ingat nggak tentang bagaimana orang-orang yang usianya sudah sangat tua tapi dari wajahnya tetap muda gitu ya. Mereka ada yang sampai tua, sudah tua pun masih nari balet gitu ya. Dan wah. Tetapi apakah itu yang benar-benar seperti itukah memasuki itu? Kan bukan kan. Tapi bagaimana hidupnya Tuhan yang tidak kelihatan itu disuplaikan kepada kita. Itu kan gak kelihatan. Kalau kita olahraga, segala macam, kita makan-makan yang sehat, itu kan secara fisik. Dan semua orang, saudara, sedang melakukan itu. Karena memang kita sedang hidup di zaman mendekati di situ. Kan ingat kemarin itu, waktu resminya belum mulai. Jadi kita mencari-cari gitu. Kalau memang hidup yang panjang itu adalah tujuan kita, banyak orang yang sampai sekarang ada yang bahkan sudah mencapai 100 tahun belum meninggal kok. Tapi lihat betapa menderitanya. Bahkan dia mau mati nggak bisa mati. Opung yang saya bilang yang ditinggalkan mama di sana udah berapa umurnya? Udah mendekati 90 juga. Tapi kalau dengan lihat keadaan seperti itu, banyak orang bilang, ngapain punya umur panjang? Karena gimana, di masa tua anak-anak sudah pergi semua. Dia sekarang bersama dengan burunya yang setengah tidak waras gitu kan. Gimana? Rasanya dia sudah mau berhenti. Gimana dengan anaknya juga? Dia tahu ketika kemarin dijemput ke sana, aduh sudah telepon katanya. Telepon dengan burunya yang di Bandung gitu. Aduh nggak tahan di sini katanya. Adik mama yang di Bandung bilang sudahlah. Sebentar aja kakak di Batam katanya bilang mama gitu. Kan kami kemarin video call gitu.
Dia cerita, untuk apa hidup panjang kayak gitu? Jadi apakah tujuan kita hidup panjang, umur panjang? Bukan. Tujuan kita adalah bagaimana kita menerima kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Apakah kita cuma sekedar hidup 1000 tahun seperti umur pohon? Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya Adam ketika dia tidak mempunyai hubungan lagi dengan Tuhan. Ketika dia melihat keturunannya saling bertikai satu dengan yang lain, bagaimana kejahatan merajalela. Bukankah itu anak-anaknya? Dan Adam menyaksikan semua keturunannya itu. Kan dari dia semua. Ketika sudah berserak semua, dia masih hidup, dia melihat itu keturunannya semua. Bayangkan ketika dia mendengar berita di sana sini tentang penderitaan itu. Bayangkan betapa menderitanya dia selama 900 tahun itu. Dan selalu gini saudara, itu semua karena salahku. Coba. Bayangkan berapa lama dia menunggu datangnya Adam yang terakhir. Untuk mengatakan, semua sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa yang diakibatkan oleh Adam. Sudah kutebus semua. Itulah firman Tuhan. Itulah kekristenan. Jadi yang berikutnya sekarang itu saudara, itu sudah melampaui itu. Kita segera memulai kehidupan yang baru. Jadi yang dikatakan lahir baru, yang dikatakan ciptaan baru, itu kulitnya saja. Walaupun rasanya kita itu, sudah mengatakan kita sudah lahir baru. Tetapi pengalaman daripada lahir baru itu sekarang lah. Dan jangan saudara pikir untuk masuk ke sini mudah. Saudara pikir orang bisa masuk ke sini. Saudara pikir mungkin, kalau dia pintar, kalau dia jago Alkitab bisa masuk ke sini. Seandainya ahli Taurat itu karena kepintaran mereka bisa melihat Tuhan, tentu mereka sudah menerima Tuhan yang datang pada waktu itu. Orang-orang zaman sekarang itu saudara hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh nenek moyang mereka. Seandainya kami hidup dulu di zaman Tuhan Yesus, kami tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka hanya berpikir begini. Mereka sangat yakin kalau mereka itu sangat mengasihi Tuhan. Tapi kan yang dikasihi mereka itu, mereka kan gak lihat pada waktu dia menjadi manusia secara nyata, benar-benar seperti mereka. Mereka hanya bilang, kalau kami dulu hidup di zaman orang Yahudi dulu, kami pasti akan menerima Yesus. Kamu gak tahu ya. Makanya saudara, dengan kedatangan kedua kali ini saudara, kalau saudara bisa masih sampai hari ini ada di sini mendengarkannya, itu karena Tuhan pilih saudara. Anugerah. Hargai anugerah ini saudara. Ketika Daud mengatakan, saya coba ini ya, saya ulangi lagi ya sedikit yang tadi malam ya. Karena kan banyak yang gak hadir tadi malam kan. Harusnya tadi malam itu saya itu mau
Nggak usah ada jumlah gitu. Karena kebetulan tadi malam itu ada mau ke tempat tulang itu ya, yang mau menikah anaknya besok gitu. Hari ini. Saya udah nggak usah ada Zoom gitu. Tapi enggak. Jadi mama udah mama dibawa aja nanti karena eh, nanti pahopu-pahopu mama akan datang. Kalian di bawah aja. Jadi ya pintu sengaja nggak ditutup lah. Saya sengaja bilang Brian sama Yabes itu kalian tunggu di bawah gitu. Sampai selesai tak ada kabar berita. Oh, saya benar-benar saudara dalam hati gini. Oh Tuhan, udah di manakah hati kami ini Tuhan? Hati adik-adikku ini gimana sih? Maaf ya, adik-adik saya gitu ya. Ih, kalian ingat nggak? Mama itu nggak bisa datang selama ini kita nggak jumpa loh. Datang, aduh, kalian nggak langsung datang lihat gitu. Heran ya di mana hati itu sih jengkel dalam hati saya sudah. Tapi kan gimana ya? Saya itu dalam hati sampai tadi saya ngomong, kok bisa ya? Anugerah mujizat mama bisa datang kalau mereka dengar ceritanya gimana bisa sampai sini kalau bukan karena Tuhan loh. Saya nggak bisa telepon mama saya loh. Saya nggak bisa ngomong sama mama saya kalau nanti gini-gini ya, mak nggak bisa loh. Itu asli Tuhan loh. Aturannya Mama Tian mau pulang kemarin Jumat itu. Jadi saya senang, saya sudah senang. Wah nanti Mak Tian lah yang akan nemani gitu. Saya telepon, mungkin sibuk sekali. Dia nggak telepon balik sampai besoknya saya telepon. Aduh, kok nggak bisa nggak ngangkat ya saya bilang gitu. Saya agak ini juga gitu ya karena saya berharap. Saya sudah bilang istri saya sudah WA gitu ya. Kalau memang pulang Jumat, oh senang lah saya gitu. Karena kan dia sudah lolos kan. Mak Tian kan sudah lolos dari sini ke sana kan. Ternyata mereka pulang kampung ke kampungnya lagi gitu loh. Jadi nggak jadilah pulang kemarin gitu. Jadi saya praktis nggak ada ngomong sama mama saya gitu loh. Dan ketika saya dengar ceritanya itu cobalah. Apa saya nggak dalam hati saya, oh hebat sekali engkau Tuhan gitu. Ternyata mama saya lebih berani dari saya. Itu siapa yang buat? Tuhan kan. Beneran saudara saya pikir adik-adik saya. Karena kan ini, kan itu juga sudah libur sekarang gitu loh. Kerajaan 1000 tahun itu, kerajaan sorga itu, tahu nggak orang-orang yang di dalamnya itu? Itu orang-orang yang care loh. Saling peduli satu dengan yang lain. Nanti di sana itu, nanti kalau kita bilang nanti, sebetulnya sudah kita alami. Kita harus belajar bagaimana hidup. Nanti nggak bisa masuk kita di sana gitu loh. Karena kerajaan itu bukan kerajaan yang kelihatan. Bukan ujuk-ujuk kita mati langsung masuk ke situ. Bukan. Kehidupan yang kita jalani. Kita dibersihkan dari egois kita gitu loh. Segala ego kita semua dibuang, watak kita yang rusak dibuang semua, baru kita bisa ada di sana. Sesibuk apakah gitu? Saya harus ungkapkan ini saudara, karena saudara sudah tahu saya, saudara kenal saya nggak peduli entah saudara gimana lagi. Gitu. Suatu saat masing-masing kita akan tahu hati kita masing-masing, apakah kita benar di hadapan Tuhan. Nggak sekarang, nggak dengan seperti ini saya misalnya marah sama saudara, lalu saudara putuskan saya jadi seperti yang saudara katakan dalam pikiran saudara. Tidak. Dan saya tahu saudara dengan perkataan ini, watak si jahat, iblis yang ada dalam kita masing-masing, itu dihantam habis saudara.
Bahkan telepon pun tidak, ada yang telepon pun tidak. Oh Tuhan, sibuk kali kah? Lalu bagaimana kita belajar? Kita sedang diajar. Bagaimana kira-kira? Kan Tuhan ada di mana-mana. Tuhan kan ada dalam mama saya. Oh bisa besok? Iya. Mama saya kan maklum semua. Dan mama saya nggak akan, saya tahu nggak akan ini. Saya aja yang ngomong gitu. Karena saya tahu kalau suatu saat saya tua gitu, saya akan merindukan cucu-cucu saya. Gimana pun dibilang. Saya akan melihat nanti bagaimana menantu saya, anak saya, membawa anak-anak mereka. Nanti bahkan cucu saya punya anak lagi. Itu kan kerajaan 1000 tahun, saudara. Dan kalau ada di antara mereka yang hidup mereka tidak bahagia, mereka di luar Tuhan, saya sebagai nenek moyang mereka. Sampai ke situ kepikiran saudara. Itu gambarannya itu jelas bagi saya. Saya lihat mama saya, saudara. Karena saya ini hasil doa dari mama saya. Saya ini buahnya, saya lihat mama saya masih hidup sekarang. Ini buahnya yang dia katakan dia serahkan kepada Tuhan itu. Kalau boleh Tuhan. Dulu mama saya nggak kenal yang namanya karismatik ini, saudara. Dan ketika kita sekarang diajarkan tentang kerajaan 1000 tahun live, mama saya masih hidup. Bagi dia enggak masalah. Tapi bagi saya, saudara, saya itu marah sekali. Tuhan, kalau mau ikutkan mama saya mungkin nggak mau datang ke sini. Karena untuk sampai ke sini dia siap mati kok. Dia siap pulang kok. Ini pelajaran bagi kita, bukan karena masalah masalah disuntik atau tidak disuntik, tapi bagaimana kita mempertahankan iman kita. Dikatain, kamu so alim lah. Bahkan dikatakan sampai 3 kali orang itu datang. Bahkan diancam, kamu nggak dapat lagi bantuan pemerintah, nggak dapat nggak apa-apa. Santai aja bilang. Oh nanti dibawa polisi loh, bawa aja ke sini. Oh nanti kamu akan di ini loh, diancam nanti sini. Udah sekalian tembak saya, ngomong lagi tadi malam saya cerita. Udah tapi tembak aja saya sampai pokoknya langsung mati ya. Jangan buat saya apa namanya kayak setengah mati gitu, langsung mati ya. Ngomong gitu. Bukankah itu kita mempertahankan iman kita? Mungkin di kampung itu yang itu hanya mereka bertiga lah yang tidak di itu. Mama saya, ponakan saya, siapa? Tempat. Oh, sama si tante ya, 4. Sama yang tante yang setengah waras itu. Ya sama kakak saya. Si Opung terima dia. Disuntik. Jadi yang si Opung itu karena mama saya nggak ada di situ kan. Kena juga dia sebenarnya. Kayak sempat juga kemarin nggak bisa jalan kan. Saudara, nggak bisa kita bohongi. Tuhan sedang tunjukkan ini loh kamu. Jadi penghakiman Tuhan, pengadilan Tuhan itu nyata. Ingat ya saya katakan waktu mama saya masih ada berapa hari di sini. Kalau mama saya bilang udah 3 hari aja. Tadinya saya pikir, sudahlah.
Nanti saya akan bisa nanti bujuk mama saya bisa berapa lama. Karena saya pengen. Saya lihat mama saya di sini. Harusnya mama saya sudah menikmati masa tuanya kok. Makanya sampai ketika kemarin masalah gereja itu, tutup gereja itu, Mak. Iya. Saya sampai bilang dengan tegas, udah tinggalkan opung itu. Ada anaknya di sana. Saya dengan tegas ngomong. Enggak, Mama mesti tegas. Saya bilang. Kalau bisa di sini, saudara. Lihat, saudara. Ini pelajaran bagi kita. Ini bukan masalah, oh, ini pelajaran bagi kita. Nyata di hadapan kita. Saya coba baca ya. Mazmur 39 itu, saudara. Ini Mazmur 39 ini ketika saya lihat di gereja Fisik Kudus itu ya. Tempat anak saya, sekolah saya pas ngambil rapot itu. Ini visi mereka tahun 22. Visi gereja katanya. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Saudara, di ayat ini saudara kalau kita baca nanti seluruhnya, kisahnya begini. Daud sudah mengalami banyak hal. Dia sudah mencapai puncak bagaimana ketika dia dari sejak kecil dia sudah mengenal yang namanya hadirat Tuhan. Bahkan saudara sampai-sampai dia itu tidak mengerti arti namanya mengenal perempuan. Dia nggak ngerti. Karena dia itu dijaga oleh hadirat Tuhan ketika dia ada di padang penggembalaan. Jadi masalah hubungan dengan Tuhan sudah dia lakoni sejak dia kecil. Dan dia sudah melihat bagaimana dia yang kecil sudah mengalahkan Goliat. Kuasa Tuhan. Dia sudah ngalami. Nggak ada yang dia takuti. Dan dia sudah mengalami bagaimana namanya ketika dia melakukan dosa besar dan dosanya diampuni oleh Tuhan. Sudah ngalami. Ada begitu banyak perjalanan yang dia lewati. Dan dia sudah melewati yang namanya, kalau saudara baca Mazmur 15, 24, tentang siapakah yang boleh menumpang di rumahmu katanya. Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Berarti dia sudah mengejar yang namanya kesucian hati, kemurnian hati. Dia sudah memperolehnya dan dia menemukan kebahagiaan. Dan di kisah ini saudara, dia menemukan dirinya saudara. Coba kita baca sedikit ya. Di atas ya. Pikirku, aku hendak menjaga diri, ayat 2 ya. Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Tahukah saudara? Yang dialaminya ini saudara, sering kita alami. Bagaimana kita coba menahan di dalam diri kita ketika melihat kefasikan. Apalagi saudara kalau berhubungan, kadang-kadang kan kita masalahnya itu ketika berhubungan dengan diri kita sendiri. Adik saya, istri saya, misalnya gitu. Anak-anak saya. Dan melihat kefasikan itu di dalam ini bergejolak saudara. Jadi dia coba tahan pikirku. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu.
Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Maksudnya dia nggak bisa tahan itu loh. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Jadi saudara, pada waktu kita itu mulai memasuki masa di mana kita sudah mulai dilepaskan dari dunia ini, saudara. Ciri-cirinya adalah begini. Tetapi kita akan berjumpa dengan orang-orang yang belum menyadarinya. Anggapnya biasa aja. Oh, anggapnya Tuhan itu, oh kita bisa jumpai kapan saja. Kalau aku nggak berjumpa hari ini, besok masih ada waktu gitu. Dia nggak tahu, saudara. Itu sangat melukai hati Tuhan. Bisakah kita buat ilustrasi kedatangan mama saya seperti kedatangan Tuhan? Iya, seperti itu. Itu kayak perumpamaan Tuhan buat Tuhan ajari kita live. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku. Tahu nggak, ketika dia bilang betapa panahnya aku, ini bukan sekedar masalah dia itu melakukan kejahatan, apa gitu. Bukan, bukan. Daud sudah melewati itu. Dan dia sudah melewati yang namanya bagaimana diampuni oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Sudah melewati itu, saudara. Tetapi kenapa terulang lagi Tuhan? Apalagi ketika menghadapi gejolak seperti yang saya katakan tadi yang dialami oleh Daud tadi ketika melihat orang-orang fasik itu, saudara. Saudara ingat kejadian Simei itu? Dia kan lolos di situ kan? Karena dia tahu, siapa tahu ini Tuhan yang buat. Ketika Yoab ingin membunuh dia menyeberang ke sana, dia tahu juga Yoab hatinya bagaimana. Dia tahu ada ambisi Yoab untuk mengambil kerajaan. Dia tahu. Dia bilang sama Yoab, kalau Tuhan mengizinkan dia, menyuruh dia untuk memaki-maki aku, untuk mengutuk aku, apa yang bisa kulakukan? Bayangkan di sini dia jalan, si Mei di sana ngutukin dia, ngata-ngatain dia. Bukankah kita alami ketika kita mempertahankan iman kita? Ketika orang bilang sama kita, so alim lah. Emang kamu yang lebih lebih hebat dari pendeta-pendeta yang senior itu. Emang kamu apa yang sudah kamu buat untuk Tuhan? Gerejamu kayak gitu aja kok. Kalau bukan karena persembahan kami, mungkin gereja itu sudah tutup lah itu. Keluarlah. Apakah gereja ini tutup? Apakah kita jadi nggak punya uang? Kita jalan, kita lewat. Seperti itu perjalanan. Dia sudah alami itu dan dia sudah mau sampai di ujung hidupnya. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Kalau saudara mau ini, saudara dengarkan secara lengkapnya ini nanti akan saya posting yang tadi malam. Atau besok bisa saya perdalam lagi, saudara.
Ini seperti menjawab, saudara, semua apa yang selama ini bergejolak dalam hati saya. Ketika Tuhan jelaskan ini. Cukup panjang, saudara. Kalau saya mau cerita lagi. Betapa baiknya Tuhan bagi kita. Menunjukkan kepada kita. Membimbing kita. Dengan berbagai macam cara, saudara. Ketika kemarin kita lama ngomong tentang firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin banyak yang agak gimana gitu. Nggak siap melampaui, melewati perjalanan Alkitab. Nggak berani berjalan di jalan yang belum kita ketahui. Padahal saudara, firman Tuhan katakan, kita mesti keluar dari Ur Kasdim kita. Kita mesti keluar dari Mesir kita. Kita mesti keluar dari Babel untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun tembok. Itu perjalanan. Itu bukan hanya perjalanan orang Israel. Kita mengalami perjalanan itu secara pribadi. Dan kita nggak perlu menunggu. Kita itu harus sudah seperti Daud sudah mengalami, sudah menjadi raja. Ngapain? Capek. Kita jalani aja hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Dan ketika Tuhan sekarang katakan, bertobatlah. Kerajaan sorga sudah ada di antara kamu. Sekarang peganglah apa yang ada padamu. Saudara, ketika dia bilang kepada Maria, kepada Marta, Maria sudah memilih yang terbaik, seorang pun tidak bisa merampasnya darinya. Ya, saudara. Sekarang coba lihat bagaimana saudara bisa memegang apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Apa itu, saudara? Hidupnya sendiri, dirinya sendiri. Jangan katakan, oh, imanku tetap kuat. Bohong, saudara. Bukan begitu. Nggak begitu caranya. Lihat kurang apa itu Daud, saudara. Tapi kenapa dia katakan, saudara, menjelang usianya, dia menemukan kesia-siaan. Untuk apa orang menimbun, katanya. Siapa nanti yang meraupnya, katanya. Coba dibaca itu ayat-ayat itu. Jadi ketika dia bilang, apa lagi sih sebetulnya yang ku nanti-nantikan Tuhan? Apa yang ku cari? Bahasa Inggrisnya kan looking for. Kalau menanti-nantikan kan itu wait ya. Wait, or looking for itu beda. Mencari. Apa sih yang ku cari lagi gitu. Kepadamulah aku berharap. Apalagi yang kuharapkan? Atau lagi, karena masalah hidup kudus, saya sudah kejar, sudah kerjakan, saya sudah menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Ingat perjalanan kita, saudara. Apalagi sih? Hidup nyaman, saya sudah tinggalkan. Sudah mengharapkan, sudah ya saya, ya minimal saya sudah ke Israel lah. Keluar negeri, ya minimal kaki saya sudah menginjakkan di London gitu. Walaupun cuma di bandaranya saja. Apa sih bedanya dengan negara lain gitu. Malaysia, Singapura, Sabah. Ya sudahlah, cukuplah. Itu kan secara fisik saja. Tapi sekarang dia bawa kita keliling alam semesta. Bahkan apa? Anak kambing hutan melahirkan di hutan saja bisa
Kita lihat sekarang kan. Kita boleh sekarang bagaimana kita menikmati keindahan segala ciptaannya kan. Apa yang kurang? Apalagi yang kami harapkan? Tuhan, kepadamu lah kami berharap. Tuhanlah tujuan hidup kita. Dia itu seperti samudra yang sangat luas sekali. Dan saudara ada di tempat yang paling dalam. Engkau menikmati kehidupan bawah laut. Oh, dalam-dalamnya Allah itu tidak ada lagi yang disembunyikan bagi saudara. Dan ketika nanti dia meninggalkan kita, dia kembali ke tempat perhentiannya. Dia nggak lagi hidup bersama dengan kita. Nggak tinggal bersama dengan kita lagi. Namun saudara, dia sudah ada di sini. Sehingga dimanapun dia berada, kita berada. Oh, itulah peristirahatan Tuhan. Saudara nanti di hari-hari selanjutnya, saudara sini, saudara akan lihat. Nanti ayat-ayat firman Tuhan itu akan dibukakan dengan jelas, saudara. Ya. Karena saya sudah membacanya gitu, itu rasanya gitu, menikmati satu karangan apa ya, kayak ini loh, kayak puisi gitu ya, kayak karangan apa itu ya. Itu yang bisa nyata sekali. Manusia biasa nggak bisa melukiskan. Dan nanti saudara akan seperti belajar gitu ya, seperti kuliah gitu ya, diajar langsung oleh Tuhan itu. Saudara akan mengalahkan orang yang S3, S4. Rocky Gerung itu bilang begini. Ketika jadi dia itu membuat beberapa mata kuliah gitu, yang belum ada mata kuliah. Jadi siapa yang akan ngajar saya katanya? Orang belum ada mata kuliahnya. Ya saya lah. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kita akan diajar. Kalau kita diajar oleh manusia, paling mereka hanya menggali dari para nenek moyang gitu. Tapi sekarang kita diajar oleh Tuhan, oleh Bapa itu sendiri. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatunya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau untuk semuanya. Sepanjang hari ini kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Sampai ketemu besok.